Terima kasih, selamat pagi semuanya. Minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang kesulitan-kesulitan yang dialami oleh banyak orang, termasuk juga umat Katolik sendiri, terhadap doktrin Allah Tritunggal. Kesulitan itu cukup banyak, meskipun kita tahu bahwa dalam kehidupan umat beriman, Allah Tritunggal memainkan peranan yang sangat penting. Boleh dikatakan Allah Tritunggal adalah ringkasan dari relasi orang beriman Kristiani terhadap Tuhannya. Menjadi ringkasan tentang pewahyuan dirinya, tetapi juga ringkasan tentang sejarah penyelamatan yang dilakukan oleh Allah. Sehingga atas dua dasar itu, mengenal Allah dan sejarahnya, lalu juga menjadi ringkasan dari masa depan dari umat beriman. Ya, sehingga lalu kita semua akan dipanggil menuju kepada persekutuan dengan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kesulitan-kesulitan itu kita sudah lihat yang minggu lalu karena apa? Karena di dalam pikiran sekarang orang antara lain tidak mengerti lagi apa yang dimaksud dengan pribadi di dalam pemikiran pada saat keluarnya dogma Allah Tritunggal, keluarnya kredo. Jadi pembicaraan tentang pribadi sekarang itu sedikit individualis, ya, sehingga lalu kemudian bagaimana satu dan tiga bisa didamaikan, itu memang kesulitan sekali. Meskipun kita tahu bahwa di dalam dunia sekarang yang namanya pribadi tidak lagi dimengerti sebagai pribadi eksklusif yang terlepas dari satu sama lainnya. Syukurlah pengertian postmodernisme, pengertian apa itu yang kontemporer sekarang melihat bahwa pribadi selalu ada di dalam relasi, ya, sehingga lalu kemudian kalau kita bertemu dengan dogma Allah Tritunggal, kita tahu bahwa pribadi yang satu tidak pernah lepas dari pribadi yang lain. Baik. Nah, selain itu kesulitan-kesulitan adalah kalau orang mau memahami Tritunggal hanya sebagai rumusan iman yang matematis, sehingga lalu kemudian menjadi sangat abstrak dan tidak bisa dimengerti. Ya, ini dia. Nah, jadi kita bisa mengerti bahwa Allah Tritunggal ya bukan sekedar rumusan iman saja. Ya, lalu apa kalau bukan rumusan iman? Ya, Allah Tritunggal adalah muncul dari pewahyuan. Jadi asal mula Allah Tritunggal itu, kata Tritunggal itu bukan dari apa itu spekulasi, ya, spekulasi hitung-hitungan, bukan, tapi asal usul dari Allah Tritunggal, asal usul dari iman itu adalah pengalaman yang muncul dari mana? Pengalaman pewahyuan Allah sendiri. Nah, itulah sebabnya hari ini kita akan berbicara mengenai wahyu kitab suci. Ya, wahyu kitab suci, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Kita akan mulai dengan perjanjian lama. Ya, nanti saya akan juga berikan kepada Anda traktat yang boleh Anda baca, dan saya akan memberikan pada pertemuan ini ya semacam ringkasan ya dari traktat tersebut yang berbicara tentang bagaimana Allah Tritunggal itu ya diwahyukan di dalam kitab suci. Nah, yang pertama dulu di dalam perjanjian lama. Ya, seringkali orang membaca kitab suci itu kalau misalnya mau mencari apa itu ajaran tentang Tritunggal, maka mereka atau kita seringkali mencoba mencocok-cocokkan di manakah ada terdapat rumusan
yang mendukung iman Allah Tritunggal. Ya, misalnya orang mencari, ya, menunjuk di dalam kitab Kejadian ketika Allah mau menciptakan manusia. Ya, apa yang dikatakan oleh Allah, marilah kita menciptakan manusia yang serupa dengan kita. Jadi kata marilah kita lalu diinterpretasi sebagai percakapan intertrinitaris. Ya, percakapan intertrinitaris, yaitu percakapan di dalam batin Allah, seolah-olah Allah berbicara terhadap dirinya, ya, persekutuan. Nah, inilah yang disebut dengan interpretasi eksegese prosopologis, ya, eksegese prosopologis dari kata prosopon dan logia, ya. Jadi bagaimana melihat, ya, prosopon, ya, pribadi-pribadi di sana. Lalu kemudian orang lalu menyimpulkan, ya, ini ada pembicaraan antar pribadi. Nah, di dalam eksegese yang baru atau yang berkembang kemudian, yang namanya eksegese prosopologis mulai dipertanyakan. Apakah memang demikian? Apakah kitab suci memang demikian, ya, mau mengatakan bahwa ada seperti itu? Sudahkah di sana jelas? Ya, apalagi kalau orang berbicara dengan kebudayaan timur, orang juga seringkali mengatakan, ya, kami, ya, kami, ya, itu dia. Jadi dijamakkan untuk tidak mau mengatakan bahwa saya, ya, saya itu agak sedikit apa itu menyombongkan diri, ya, di dalam alam pemikiran timur. Jadi jangan saya, tapi kalau mau ya kami, ya, sebagai wakil dari kebersamaan. Tapi juga kami, ya, itu juga mau mengatakan di dalam bahasa bangsawan mau mengatakan satu kewibawaan. Nah, barangkali kata marilah kita menciptakan itu mau menunjukkan kewibawaan Allah yang maha kuasa, yang maha dahsyat, ya. Jadi belum tentu juga berbicara tentang pribadi-pribadi di dalam Allah. Tetapi itulah yang namanya eksegese. Jadi eksegese selalu akan mempertanyakan atau memperbaharui dirinya, ya, baik juga metodenya. Ya, saya kira semua ilmu akan begitu, dia akan memperbaiki ilmunya. Nah, lalu kalau begitu, apa yang sebenarnya terjadi di dalam wahyu? Ya, kalau wahyu tidak segera boleh diinterpretasikan kata per kata. Ya. Kita juga sebagai orang yang belajar eksegese, kita tahu bahwa tidak baik, ya, tidak benar kalau kita bereksegese hanya kata per kata. Ya, lalu kemudian terjadi bahwa kita hanya mencari apa yang kita kehendaki, lalu mencari pembuktiannya dengan kitab suci. Jadi kita tidak membiarkan kitab suci berbicara sendiri. Nah, apa yang dikatakan di dalam kitab suci? Apa yang kitab suci mau katakan? Ya. Kitab suci mau katakan begini. Ya, jadi kalau kita melihat di dalam traktat maupun nanti dalam sebuah buku yang nanti saya berikan kepada kalian, kitab suci mengungkapkan adanya satu Allah yang mau mengungkapkan dirinya, mau berkomunikasi dengan ciptaannya. Allah itu tidak termasuk ciptaan, ya, dia adalah pencipta, dia mengatasi segalanya, tetapi dia menghendaki bahwa ciptaan itu, ya, selamat. Ya, ciptaan itu selamat dalam arti apa? Bersahabat dengan dia, bersahabat, ya. Lalu dalam arti tertentu hidup di dalam persahabatan, di dalam arti tertentu hidup di dalam persekutuan dengan dia. Bagaimana caranya Allah mau mengajak ciptaannya itu masuk di dalam persekutuannya? Yaitu dia mewahyukan diri, dia mengenalkan dirinya, dia memperkenalkan dirinya, ya, kepada manusia, ya. Ini dia. Jadi kitab suci Perjanjian Lama isinya adalah
Allah yang memperkenalkan dirinya. Allah yang memperkenalkan dirinya dengan berbagai macam apa itu cara ya. Kalau kita lihat, kita bisa lihat di dalam perjanjian lama ya, memang awal-awal dikisahkan tentang penciptaan ya. Itu kisah yang disebut dengan beranda sejarah Israel. Ya, beranda artinya memang belum masuk sungguh-sungguh, tetapi sudah diungkapkan ya iman mendasar dari bangsa Israel, pencipta, manusia jatuh di dalam dosa, ya manusia jatuh berkali-kali di dalam dosa ya, mulai dari Kain ya, pada lebih dulu lagi dari Adam ya, Kain, lalu terus menerus zamannya Nabi Nuh ya, terus menerus ya sampai akhirnya Allah memanggil Abraham. Nah, di sanalah Allah mewahyukan dirinya ya sebagai yang tadinya belum dikenal ya, yang diraba-raba oleh apa itu pikiran dari Abraham ya, sampai Abraham mengikuti dia, meninggalkan segala sesuatu. Allah seperti ini yang nampak di dalam perjanjian lama. Ya, Allah yang kemudian menuntun Abraham utusannya untuk mencari istri bagi Ishak ya, dan seterusnya, Allahnya Yakub dan seterusnya sampai kemudian ke seluruh bangsa Israel ya. Ini dia, Allah ini memberikan kepada bangsa Israel tanda-tanda ya. Ingin memperkenalkan diri. Bagaimana kita bisa melihat Allah yang memperkenalkan diri ini? Yaitu kita bisa membandingkan misalnya di dalam kisahnya Musa. Ya, sebenarnya Abraham juga menarik kalau kita bicara bagaimana Allah menampakkan diri kepadanya ya. Allah mau memperkenalkan diri ya sebagai Allah yang menyelenggarakan segala sesuatu, yang berjanji, Allah yang mau setia dan sebagainya. Nah, di dalam Musa, kisah Musa itu Musa juga ya karena dia seorang yang tinggal lama di keluarga orang-orang Mesir, maka dia juga tidak tahu ya Allah itu siapa. Dia tanya ya, kalau misalnya mereka tanya Allah itu siapa, saya mau jawab apa? Ya, Allah mengatakan aku Yahweh, aku yang ada ya, Yahweh, ya aku yang ada yang ada. Ya sebenarnya secara subjektif, intersubjektif ya, juga Allah yang ada untuk manusia, untuk kamu. Ya, aku ada ya, adanya untuk adanya ya yang membuka diri untuk manusia ya. Dia sudah mendengarkan keluhan bangsa Israel di dalam pebuangan dan sebagainya. Nah, Allah ini ya selalu tampil dengan apa? Nah, ini mulai dengan sabda ya. Nanti kata-kata apa itu sabda ini seringkali muncul terutama di dalam masa di mana para nabi diutus ya. Gitu. Nabi-nabi mereka adalah pewarta sabda. Jadi mereka mendengarkan sabda ya, gitu. Jadi awalnya mendengarkan sabda Allah yang bersabda didengar. Ya begitu. Tapi makin lama terus-menerus di dalam konteks bangsa Israel, sabda ini ternyata bukan hanya sekedar kata-kata ya, saya apa itu bersabda, saya berkata-kata gitu ya. Tapi kemudian di dalam perjalanan bangsa Israel menjadi makin nyata bahwa sabda itu ya ada muatan personifikasi. Ya, kalau kita mendengar ungkapan ya sabda utus dan dia tidak akan kembali kepada dengan sia-sia. Ya. Jadi mulai ada ya sabda ini. Jadi tetap ya awalnya adalah Allah monoteis ya, monoteis. Tapi monoteis ini dalam konteks Allah itu unggul ya, bukan ciptaan, tidak termasuk ciptaan ya, dia sebaliknya dia pencipta ya. Ini dia. Tetapi ya kemudian makin lama sabda ini sesuatu yang ya terpisah sekali belum dengan Allah, tetapi berasal dari Allah ya, tapi sesuatu ya bahkan person ya mulai belum jelas sekali ya, belum jelas sekali pada perjanjian lama.
Tetapi kemudian ditambah lagi apa? Ditambah Roh Kudus yang mulai dibicarakan. Kadang-kadang sabda dibicarakan juga, ya disebut juga dengan kebijaksanaan. Ya, di mana kebijaksanaan? Ya temuilah dia. Dia ada di mana? Dia ada di depan pintu. Dia di sana. Dia. Jadi ungkapan-ungkapan seperti itu, ya sesuatu atau sosok yang berasal dari Allah yang mau membuka diri. Jadi bukan sebagai sesuatu yang lepas, ya, tetapi dibuat sedemikian rupa, ya, dimengerti, ya, sungguh-sungguh. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itu menunjuk pada satu Allah saja, Allah yang mau berkomunikasi, ya, dan Allah mengusahakan supaya komunikasinya itu sampai, ya. Dan itulah lalu kemudian kalau kita lihat kisah beberapa nabi, ya 70 nabi kalau nggak salah, 70 orang yang dipanggil lalu kemudian mereka kerasukan roh, ya, itu di zamannya Musa. Itu jadi roh itu membuat orang berkata-kata, membuat orang lalu kemudian menari dan sebagainya, berkata-kata penuh dengan Roh Kudus, ya. Ketika beberapa orang melarang Musa, ya, untuk melarang mereka, ya, Musa malah berkata, ya kalau semua orang mempunyai roh, saya sangat senang, ya. Jadi roh itu gunanya apa? Membuat orang mengerti sabda Tuhan, mengerti dia. Jadi roh itu memberi atau mendampingi sabda yang diberikan oleh Tuhan. Kira-kira begitu di dalam perjanjian lama, ya. Belum terlalu jelas apakah itu berarti Allah Tritunggal sudah mulai. Yang jelas, yang paling jelas adalah bahwa Allah yang satu itu adalah Allah yang mau mendekati manusia. Allah yang mau mengungkapkan dirinya, mau mewahyukan dirinya, ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk keselamatan. Ya, tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Itu kira-kira pewahyuan di dalam perjanjian lama, ya.